orang terasa kok kalau kita mengerjakannya dengan tulus, ikhlas, merasa ringan. Apa sih yang membuat saya safari dakwah itu teman-teman sekalian ke Papua, kemana, ke pelosok-pelosok, kemana. Apa yang buat gak capek? Karena di konsep kepala saya itu, ya Allah, saya tahu ya Allah, bahwa setiap tempat yang saya datangi, rumput-rumput ini akan bersaksi kelak di hadapan tentang apa yang aku lakukan ini, ya Allah. Semoga Engkau nilai ini sebagai sebuah amal saleh. Setiap detik yang aku lakukan, ya Allah, semoga Engkau nilai ini sebagai sebuah amal saleh. Begitu. Pasti kalau kita mikirnya gitu, kita nggak capek kan teman-teman sekalian, karena kita lagi nabung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan baik ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima sebagai sebuah amal saleh, ya Allah. Nabung, tabungannya tambah lagi di hadapan Allah. Nggak bakalan capek. Ya kan teman-teman sekalian? Baik, saya lanjut sebentar ya Uma ya, insya Allah. Ya, setelah ini kita lanjut ke Uma, sudah pada menanti. Kita tadi sampai ke tujuan akhirat ya. Jadi closing aja ini ya. Orang yang tujuannya Allah, dia pasti semangatnya tinggi. Orang yang tujuannya Allah, dia pasti belajarnya penuh dengan semangat karena Islam mewajibkan untuk umatnya belajar dari lahir sampai meninggal, sampai liang lahat. Kemudian orang yang tujuannya Allah, tujuannya akhirat, dia pasti wajahnya berseri-seri. Karena salah satu ciri-ciri ahli surga adalah wajhun malihun ya. Wajah yang berseri-seri. Kemudian orang yang tujuannya akhirat, tujuannya Allah, dia juga pasti berbisnisnya bagus. Karena apa? Semangatnya tinggi, belajarnya tinggi, wajahnya berseri-seri, kliennya suka, timnya suka, maka tujuannya akhirat, dunianya juga didapat. Itu saja mungkin pembahasan dari saya. Kejar akhirat, dunia pun dapat, dan kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari panutan kita, guru kita, Uma Oki Setiana Dewi. Dipersilakan Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah, terima kasih Umi. Ya Allah, ini weekend udah pada siap dalam mendengarkan kajiannya. Biasanya yang lain-lain weekend pada jalan-jalan kemana-mana, Masya Allah. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya bisa melihat Ustazah Oki. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Saya cerita dulu ya teman-teman sekalian, izin ya Mi, cerita sebelum mulai ini. Hari ini saya baru saja ujian di kampus teman-teman sekalian. Jadi saya ambil sekolah lagi. Terus hari ini ya Allah, hari ini melelahkan ya karena semalaman nggak tidur. Masya Allah. Semalam nggak tidur karena belajar. Dan alhamdulillah hari ini ujian, teman-teman mohon doanya supaya Oktober pertengahan bisa wisuda insya Allah, kalau lulus ya insya Allah, amin. Amin. Dalam keadaan lelah, belum tidur, tapi wajah Uma selalu wajhun malihun. Masya Allah. Masya Allah. Hari ini senang sekali bertemu lagi walaupun secara virtual dengan Umi Fas ya, Masya Allah. Sehat ya Mi? Umi juga selalu bersemangat dan berseri-seri. Masya Allah. Dan juga semangat selalu, Masya Allah. Dan juga untuk teman-teman semua, ya Allah. Hari ini Masya Allah kita akan membahas mengenai kejar dunia, akhirat akan kau dapat. Mohon izin teman-teman sekalian, izinkan saya cerita sedikit, nanti saya akan masuk pada materi. Boleh ya teman-teman ya? Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya teman-teman sekalian mohon izin cerita. Beberapa hari yang lalu, Umi Fatimah juga datang. Kami menyelenggarakan acara wisuda tahfidz ya teman-teman sekalian. Dan Masya Allah, ya, ada hampir 100-an anak-anak dari seluruh Indonesia yang diwisuda karena mereka telah hafal 30 juz Al-Quran, alhamdulillah. Dan yang menarik adalah ibu saya berkata bahwa hari ini ibu menonton anak-anak diwisuda, tapi ibu berharap bahwa tahun depan ibu akan diwisuda juga 30 juz, Masya Allah. Dan ibu saya sudah masuk kepala 6 teman-teman sekalian. Tapi Masya Allah ada satu hobi yang saat ini sedang beliau jalani betul-betul. Kalau bersama dengan Quran memang setiap hari bersama Quran, tapi untuk menghafal memang beliau baru mulai menghafalkan Al-Quran ini sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Kemarin saya tanya sama ibu saya, ibu gimana hafal Quran nih, kata ibu saya. Dalam 3 bulan beliau sudah hafal 8 juz, teman-teman sekalian. Iya, itu juga. Di usia segitu, apa kabar kita? Jadi betul. Jadi sebenarnya teman-teman lumayan salah juga ya kalau ada yang mengatakan, wah Uma Oki itu solihah banget segala macam. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, saya dibanding ibu saya itu jauh sekali. Istiqomahnya itu, wah itu beliau luar biasa. Hidup bersama dengan Quran terus.
dan berkaitan dengan tema kita pada hari ini, kejar akhirat maka dunia yang kau dapat. Maka itu yang terjadi kepada ibu, ya Allah, hidupnya memang sibuk dengan, beliau sangat cinta Quran, teman-teman sekalian. Ketika saya tanya kenapa sibuk kok betul-betul lari banget bersama dengan Quran, kata beliau, ya persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan sedang bersama dengan Quran begitu. Dan Masya Allah hari-harinya sibuk dengan Quran, ternyata banyak sekali keberkahan-keberkahan Quran yang ibu saya dapatkan, tidak hanya ibu tapi juga anak-anak. Karena ternyata seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, kesolehan orang tua itu akan berdampak kepada anak-anaknya juga. Jadi kalau kita mau anak-anak kita soleh, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Karena orang tua yang soleh akan berdampak kepada anak-anak. Keberkahannya itu anak-anaknya juga dapat. Maka kami pun juga merasakan hal demikian, teman-teman sekalian. Luar biasa, Masya Allah. Banyak sekali keberkahan hidup yang kalau kita pikir-pikir, wah ini nggak mungkin dengan usaha manusia. Ini pasti ada apa ya, ini pasti karena keberkahan Al-Quran dari orang tua, seperti itu. Sebelum saya masuk cerita ini juga, teman-teman sekalian, mohon izin saya cerita, nanti kita masuk materi. Dulu saya dan adik-adik kita ini memang dari kecil memang kita ini bekerja, teman-teman sekalian. Kenapa? Ayah kami dari kecil selalu mengatakan begini, kalian 3 anak perempuan itu harus pintar dan pintar dengan ilmu yang memang kalian senangi di bidang kalian masing-masing, dan yang kedua pintar cari uang. Itu pesannya papa dari kecil. Ya, kami tanya, papa kenapa sih perempuan kok harus pintar dan harus pintar cari uang? Itu penting untuk diri kalian sendiri, untuk menyelamatkan diri kalian sendiri. Betul, memang nanti kalau sudah menikah laki-laki akan menafkahi. Betul, nanti kalau sudah menikah laki-laki yang menjaga. Tapi kita nggak bisa bergantung sepenuhnya seperti itu. Kita tidak pernah tahu suatu ketika suami kita sakit, atau ayah kita sakit, atau meninggal dunia, atau suami kita kurang, dan sebagainya. Dengan kalian pintar, apalagi bisa mencari uang sendiri, kalian bisa hidup dengan baik, bahkan bisa membantu perekonomian. Jadi dari kecil tuh ayah kami mengajarkan kami, teman-teman sekalian, untuk jadi perempuan-perempuan mandiri dan berdaya. Jadi itu sebabnya kenapa kami 3 bersaudara ini, perempuan-perempuan semua, itu konsep di kepalanya adalah, ya selain bermanfaat untuk orang, adalah bisa menghasilkan uang sendiri dengan bidang-bidang yang kami sukai. Tapi yang ingin saya ceritakan teman-teman sekalian, ini bukan hanya sekedar kita pintar cari duit atau pintar kerja, pintar bisnis dan segala macam, bukan dari itu saja. Tapi ternyata kehidupan yang saya pribadi rasakan itu banyak, saya rasa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu bukan karena kepintaran kita atau bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi karena keberkahan-keberkahan yang Allah berikan ketika kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengisi hidup ini agar hidup ini bermakna. Contohnya teman-teman sekalian, mohon izin saya cerita dulu sebelum masuk kepada dunia dakwah ya. Dulu istilahnya begini, kita bekerja 10 lah istilahnya. Allah kasih kita 10 gitu. Tapi ketika pada akhirnya kami sekeluarga, termasuk ibu dan sebagainya, kami sekeluarga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang teman-teman tahu, kami sekeluarga punya pesantren, Unifas juga punya pesantren, dan melakukan berbagai macam sesuatu untuk bermanfaat kepada orang lain. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Masya Allah, ini secara konkret ya teman-teman sekalian, mohon izin. Sekarang hari-hari saya sibuk dengan pesantren, teman-teman sekalian, sibuk ngurusin anak-anak dari seluruh Indonesia dengan mereka hafal Quran dan mereka mendapatkan beasiswa. Dan kalau dihitung-hitung bekerja saya di dunia, kalau dulu sebelum masuk dunia dakwah, sebelum masuk dunia mengurusi orang lain gitu, bermanfaat kepada orang lain, kerja mati-matian gitu dari pagi sampai pagi. Teman-teman ingat saya mengawali karir sebagai seorang pemain film yang kerjaan dan sinetron kerjanya itu juga berat. Ya kita kerja 10 jam ya, digaji 10 jam istilahnya begitu. Namun, Masya Allah, ketika masuk kepada dunia dakwah atau dunia bersama dengan orang-orang solih, mengerjakan banyak hal, volunteer, kita jadi relawan, mengerjakan berbagai macam amal kebaikan-kebaikan, misalnya begitu, dan semoga Allah terima. Kerja untuk energi kita kan sudah tersedot dengan melakukan amal solih, dengan melakukan hal-hal baik untuk orang lain, gitu ya. Sehingga kerja dunia kita tetap dikerjakan, tapi Masya Allah, misalnya nih seperti saya nih teman-teman sekalian, saya kerja 10 untuk urusan dunia. Dan banyak waktu saya habiskan juga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk kebermanfaatan bagi banyak orang. Allah nggak ngasih 10, teman-teman sekalian. Allah ngasih 20, 30, 40, 100, 200, 300 berlipat ganda. Kadang-kadang saya heran, ya Allah, ini rezeki apa lagi? Allah kasih rezeki yang begitu luar biasa. Dan saya akhirnya menyadari bahwa Masya Allah, ternyata hidup ini memang betul. Ada waktu kita bekerja, betul. Tapi hidup ini juga kita harus bagi. Bagaimana waktu kita untuk beribadah, waktu kita untuk bermanfaat bagi orang lain, waktu kita untuk mengerjakan amal-amal saleh. Hidup nggak melulu tentang diri sendiri. Hidup ini adalah mengenai kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana kita menebar kebaikan. Dan semua kebaikan yang kita lakukan nggak pernah tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah balas dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu nggak cuma uang, teman-teman sekalian. Rezeki itu berupa kesehatan, rezeki berupa teman-teman yang baik, rezeki berupa
keluarga yang baik misalnya, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejar akhirat dengan melakukan amal-amal soleh. Dunia itu datang dengan begitu mudah, Masya Allah. Masya Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarrah itu Allah akan balas. Jadi maka saya tak heran ketika saya menemui banyak sekali teman-teman yang volunteer, kan di sini banyak juga teman-teman volunteer. Kadang-kadang kita menjadi relawan atau kita melakukan sesuatu dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan uh, pikiran kita atau dengan apapun itu, jangan dikira Allah tidak balas. Allah balas, teman-teman sekalian, dengan dunia yang datang dengan begitu mudahnya, begitu mudah. Semenjak saya sibuk dengan urusan pesantren, ngurusin umat dan sebagainya 6 tahun belakangan ini, teman-teman sekalian, saya nggak ngoyok dengan urusan pekerjaan. Masya Allah, pekerjaan itu datang. Mungkin saya bukan orang yang kaya raya, bukan, tapi cukup teman-teman sekalian. Tiba-tiba ketika keuangan sudah menipis, Allah berikan pekerjaan lagi, cukup. Jadi akhirnya saya berpikir begini, untuk urusan rezeki misalnya, kalau kita persempit dengan urusan rezeki harta ya teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan begini, kalau kita mikirin perut kita sendiri, ya Allah kasih rezeki untuk perut kita aja. Tapi kalau kita mikirin perut orang lain, kalau kita banyak mikirin orang, Allah kasih rezeki kita juga nggak sekedar untuk perut kita aja, Allah kasih rezeki kita juga untuk perut-perut orang lain. Begitu teman-teman sekalian. Atau misalnya begini, Allah itu memberikan rezeki seperti curahan hujan. Sekarang lagi hujan di tempat saya. Banyak sekali. Tapi kita memang punyanya satu cangkir. Jadi Allah ngasihnya memang satu cangkir aja buat kita. Tapi coba kalau kita punya wadah yang lebih besar karena kita mau mewadahi banyak orang gitu. Tidak hanya satu cangkir, mungkin satu baskom, satu ember yang banyak. Allah kasihnya ya satu ember, satu baskom itu. Karena kita nggak untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi selama kita mengejar akhirat, melakukan berbagai macam kebermanfaatan, melakukan berbagai macam amal salih, melakukan berbagai macam kebaikan, itu kebaikan yang Allah balas untuk kita bertubi-tubi. Nggak cuma sekedar uang. Kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hidup bertubi-tubi. Itulah sebabnya, coba tanya kepada orang-orang, apa sih membuat teman-teman ini ketagihan melakukan amal soleh? Karena kebaikan yang Allah balas itu bertubi-tubi sampai kita terkaget-kaget, teman-teman sekalian. Itulah balasan untuk orang-orang bertakwa yang menghabiskan hidupnya dengan berbagai macam amal soleh. Allah nggak akan biarkan dia susah, tidak. Sebagaimana kata Rasul, kita tolong orang lain, Allah pun akan menolong kehidupan kita. Jadi kejar akhirat, maka insya Allah Allah pun akan menghadirkan dunia dengan begitu mudah kepada kita. Izin teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-28, kita sudah masuk materi pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan teman-teman sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal kamu itu sebelumnya mati. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kita ini semuanya adalah dulunya mati. Lalu Allah yang hidupkan kita. Setelah kita hidup, Allah matikan lagi. Setelah Allah matikan lagi, Allah hidupkan kita lagi. Kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Apa maknanya? Kita ini kadang lupa teman-teman sekalian. Kita ini menjalankan kehidupan di dunia. Kita lupa siapa sih kita. Kita lupa siapa sih sebenarnya kita ini. Yang nggak ada apa-apanya ini. Lantas bisa-bisanya kita hidup tanpa tujuan. Bisa-bisanya kita hidup tidak bermanfaat dengan orang lain. Bisa-bisanya kita hidup tidak melakukan sebuah amal saleh. Kita lupa siapa dulunya kita ini. Teman-teman sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah ingatkan, kenapa kamu tidak beriman, tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kamu semua dulunya mati. Kita ini dulunya cuma setetes mani kan, teman-teman sekalian. Lalu Allah hidupkan kita. Allah hidupkan kita di rahim. Lalu Allah hidupkan kita di dunia, di fase yang sekarang ini. Setelah itu sebentar saja, kata Allah, sebentar saja. Nanti setelah itu Allah matikan lagi dalam kematian, dalam ajal. Lalu setelah ajal, setelah kematian, barulah Allah bangkitkan kita lagi dalam kehidupan yang abadi. Ada kebangkitan setelah kematian. Kemudian kata Allah, kemudian hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Kamu akan datang kepada akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatanmu. Kematian dirahasiakan, teman-teman sekalian. Kita nggak pernah tahu kapan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kematian dibeberkan kepada kita, misalnya oke, umurmu tinggal 2 jam lagi, sekarang jam 5, nanti mungkin jam 7 kembali kepada Allah. Niscaya saya pribadi pasti akan memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, karena saya sebentar lagi akan mati. Begitu pula teman-teman semua. Seandainya kematian itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, pasti teman-teman akan tidak sia-siakan waktu 2 jam itu. Teman-teman akan minta ampun kepada Allah, teman-teman banyak beristighfar, teman-teman akan memaafkan orang yang pernah menyakiti. Nggak ada gunanya lagi dendam, marah, benci, iri dekat sama orang. Kematian kita sebentar lagi misalnya, hidup kita tinggal 2 jam lagi. Nggak mau kita bertengkar dengan orang. Kita pasti berusaha minta maaf kepada orang lain kalau kita salah, atau kita pasti banyak minta maaf kepada orang tua. Nggak mau buat
kesalahan, nggak mau buat permusuhan, nggak. Kita pasti mau beramal saleh, mau ngaji, mau sholat taubat, mau banyak berpikir, mau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kematian diberitahukan oleh Allah kepada kita. Hanya saja kematian dirahasiakan. Sehingga kita rasa masih panjang kehidupan kita, masih banyak waktu main-main, masih banyak waktu untuk nggak apa-apa deh, ada iri dengki di sini nggak apa-apa, masih ada waktu untuk bermusuhan sama orang. Kenapa? Karena kita rasa bahwa kehidupan kita sangat panjang. Padahal kematian itu banyak yang mendadak ya teman-teman sekalian. Kematian itu nggak harus kita sakit dulu. Kematian itu nggak harus kita tua dulu. Nggak. Kematian itu bisa begitu mendadak datang kepada diri kita. Makanya Rasul ingatkan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang ingat mati dan persiapkan bekal kematiannya. Mohon izin teman-teman sekalian, saya selalu katakan ini. Kalau orang orientasinya sudah selalu ingat mati dan persiapan bekal kematian, maka sikap-sikap yang mengiringinya banyak. Yang pertama, dia kan takut zalim. Dia kan takut berbuat jahat sama orang. Dia kan takut berbuat curang sama orang. Kenapa? Karena mau kembali kepada Allah, takut ya. Kalau dia jahat sama orang, dia zalim, dia curang, dia aniaya, dia menyakiti hati orang, takut ya. Sebentar lagi ketemu sama Allah. Nanti kalau udah meninggal dunia, ada orang-orang yang menuntut di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan kepadanya. Dia akan bilang, ya Allah, orang ini jahat pada saya, zalim sama saya, curang sama saya, ya Allah. Saya tuntut, ya Allah, orang ini ya. Jadi kalau orang yang ingat mati, dia pasti hati-hati. Nggak mau dia buat jahat sama orang. Karena dia takut. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarrah, kebaikan yang kita lakukan Allah akan balas. Kejahatan yang kita lakukan sebiji zarrah, Allah pun akan balas. Jadi kalau orang udah betul-betul mengerti hakikat kehidupan sebentar aja di dunia ini, ntar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pasti akan takut buat jahat, takut buat zalim kepada orang lain. Kemudian dia akan semangat untuk berbuat baik terus-menerus, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, mohon izin, semakin kesini, semakin bertambah umur dan sebagainya, maka ini saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Saya orang yang semakin kesini nih teman-teman sekalian, sebisa mungkin kalau ada orang yang minta foto, Umi juga mungkin tahu tuh, saya sebisa mungkin nggak nolak teman-teman sekalian. Kenapa? Karena bagi saya itu hal yang mudah. Kita menyenangkan orang beberapa detik, cuma senyum, foto gitu kan. Tapi itu menyenangkan hati orang, ya kan teman-teman sekalian. Itu kan kelihatannya pekerjaan yang remeh lah, cuma senyum, kita foto beberapa detik. Tapi itu menyenangkan hati semua orang. Yang mana itu adalah sebuah perbuatan baik, begitu teman-teman sekalian. Jadi bagi saya, ketika ada orang-orang yang mau foto, itu bagian dari kita tersenyum dan kita bersedekah, kita berbuat baik, dan itu menyenangkan hati orang. Dan saja hati orang yang senang itu mendoakan kita, dan itu bermanfaat untuk kita, ya kan teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita ini meremehkan kebaikan-kebaikan yang datang, peluang-peluang kebaikan. Kita bisa lakukan kebaikan itu. Kita bisa senangkan orang, kita bisa tolong dia. Cuman kadang-kadang kita malas untuk berbuat baik. Padahal bisa saja dengan kita melakukan kebaikan yang menurut kita remeh-temeh itu tapi bermanfaat menurut orang, bisa saja dengan doa dia karena dia begitu bahagia atau dia senang, dia merasa terbantu misalnya, itu menyelamatkan kehidupan kita. Dan itu menjadikan kita selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal kematiannya, pasti dia akan menjadi orang yang takut zalim, dia mau senantiasa berbuat baik, dia tawadhu, dia rendah hati, dia akan sungguh-sungguh dalam beribadahnya, dalam bekerjanya, karena waktunya sempit. Waktunya hanya sebentar saja kembali kepada Allah. Bekerjanya sungguh-sungguh, bekerjanya bagian dari ibadah, belajarnya dia niatkan untuk ibadah, ngurusin anak-anaknya semuanya dia niatkan untuk beribadah, ngurusin suaminya dia niatkan untuk beribadah, semuanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana itu semua untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita ini sedang menyelamatkan diri kita sendiri kalau kita berbuat baik loh teman-teman sekalian. Kita buat baik bukan untuk orang lain, bukan. Kita menyenangkan hati orang lain bukan untuk orang lain, bukan. Kita berbuat baik untuk menyelamatkan diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Segala kebaikan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita sendiri. Ada satu ayat yang indah sekali yang saya ingin teman-teman bermuhasabah, kita merenungi ayat ini, Masya Allah. Surah Al-Hadid ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dunia ini adalah perhiasan dan banyak orang yang bermegah-megahan. Antara kamu saling berbangga-bangga tentang banyaknya harta-harta, tentang banyaknya anak-anak. Allah umpamakan hal-hal ini seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Apa maksudnya? Semua kesenangan-kesenangan dunia, harta, rumah, kendaraan, semua kenikmatan dunia, itu bagaikan hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Petani ini kan misalnya kalau lagi kemarau, tiba-tiba kalau dikasih hujan, maka mereka akan, wah, Masya Allah, mereka akan terkagum-kagum. Begitu pula para penghuni dunia ini, ketika melihat perhiasan anak-anak, harta, kemudian jabatan, dia terkagum-kagum. Wah, Masya Allah, terkagum-kagum. Kata Allah mengumpamakan dengan ketika ada petani yang terkagum-kagum dengan tanaman-tanaman yang baru terkena hujan, yang subur. Kemudian kau tidak tahu bahwa tanaman itu cepat sekali dia akan kering. Dan kamu akan lihat warnanya akan kuning dan kemudian hancur dalam sebentar saja.
Dan kata Allah di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaan Allah. Kata Allah apa? Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan-kesenangan yang menipu. Mari kita lihat teman-teman sekalian satu persatu. Kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang sangat melalaikan. Permainan dan sesuatu yang sangat melalaikan. Namanya permainan itu rendah ya teman-teman sekalian. Dianggap sebagai mainan. Kehidupan dunia ini dianggap sebagai mainan. Tapi ada orang-orang yang betul-betul luar biasa mengerahkan seluruh energinya untuk dunianya saja. Padahal kata Allah dunia ini permainan saja. Sebentar saja, mainan-mainan saja. Dan Allah ingatkan kepada kita teman-teman sekalian, dalam permainan-permainan ini Allah kasih kita banyak sekali perhiasan-perhiasan. Hati-hati, jangan lalai. Perhiasan itu apa saja? Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Apa-apa saja sih perhiasan itu banyak. Beberapa diantaranya zunalinas hubbu syahwati minan nisa. Bagi laki-laki ya, perhiasan-perhiasan itu berupa wanita-wanita. Sama, perempuan juga begitu. Bagi perempuan perhiasan-perhiasan itu juga sama, lawan-lawan jenis misalnya. Kemudian Allah katakan selain wanita ada juga walbanin, ada juga anak-anak. Anak-anak itu perhiasan. Kita yang sudah berumah tangga punya anak-anak itu kebahagiaan buat kita. Ada orang tua yang lalai, yang betul-betul hidupnya untuk anaknya saja, betul-betul mencintai anaknya yang sangat luar biasa, dan lupa mengarahkan anaknya untuk mencintai Allah, lupa mendidik anaknya untuk Allah. Padahal anak itu bukan punyanya. Anak kita, harta kita, rumah kita, mobil kita bukan punya kita. Kita ini kayak tukang parkir aja teman-teman sekalian. Namanya tukang parkir ya dipinjemin aja sama pemilik mobil, sama pemilik motor. Sewaktu-waktu kalau orang yang punya mau ngambil ya, tukang parkir nggak bisa marah. Begitu pula dengan kita. Anak-anak kita, suami kita, barang-barang segala macam, harta kekayaan atau apapun itu, jabatan dan segala macam bukan punya kita. Allah ambil sewaktu-waktu dengan mudah. Kapanpun Allah mau, itu haknya Allah teman-teman kita, teman-teman sekalian. Dan kita harus siap sedia dengan itu. Allah ingatkan, dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Apa itu wanita-wanita, pasangan lawan jenis atau pasangan, kemudian anak-anak, kemudian harta-harta yang banyak. Itu perhiasan-perhiasan yang menyilaukan mata. Ada sebagian orang yang hidupnya memang untuk itu saja. Atau hidupnya seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Jadi harta itu segala-galanya buat dia. Anak-anaknya, orang-orang yang dicintai, segala-galanya buat dia. Dia rasa memilikinya. Suatu saat kalau Allah ambil, yang dia cintai itu, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak kita marah karena kita cuma dipinjami saja, sahabat-sahabat sekalian. Tapi bagi orang-orang yang lupa bahwa semua itu adalah perhiasan yang dipinjamkan oleh Allah, maka dia akan fokus terus-terusan untuk itu saja. Tapi bagi orang-orang yang paham, baik ini perhiasan dari Allah, Allah pinjamkan kepada saya, permainan buat saya, sebentar saja buat saya, maka kita nggak betul-betul menggenggam sekali. Karena waktu Allah ambil tuh mudah. Sementara bagi orang-orang yang tahu pinjaman, ini permainan, ini sesuatu yang semu buat kita, maka kita akan bersiap-siap teman-teman sekalian, Allah pinjamkan. Kapanpun Allah ambil insya Allah. Berikan kekuatan, kelapangan hati untuk bisa siap ketika Allah mengambil yang bukan punya kita ini. Saya kita menjalankan kehidupan memang sebagai orang yang dititipi saja. Sebagai orang yang amanah ketika dititipi. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dengan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, sambil terus mengumpulkan perbekalan, sehingga nanti pulang kembali selama-lamanya kepada Allah dengan bekal yang cukup teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 Allah ingatkan kehidupan dunia ini Allah umpamakan dengan permainan. Apa sih yang kau kejar mati-matian itu? Permainan. Yang kau cari mati-matian itu permainan teman-teman sekalian. Kehidupan dunia permainan saja. Jadi kalau kita terlalu genggam sekali capek loh. Capek sekali. Semakin kita kejar capek. Untuk dunia aja capek loh teman-teman sekalian. Tapi kalau kita niatkan juga misalnya teman-teman bekerja. Teman-teman fokusnya untuk dunia saja capek loh. Dunia itu semakin kita cari semakin dia menjauh capek. Kalau kita juga akhirat kita kerja ya Allah mendapatkan perekonomian yang baik supaya saya menjadi pribadi yang bisa menolong keluarga, menafkahi keluarga dengan kehidupan yang cukup. Mudah-mudahan bisa ibadah lebih khusyuk dengan kehidupan yang cukup, bisa sedekah lebih banyak untuk bantu banyak orang. Jadi orientasinya tuh niatnya tuh diganti gitu. Kehidupannya jadi ringan. Makanya tadi Umi Fas bilang tuh penting banget teman-teman sekalian. Kalau kita orientasinya akhirat, kita ringan saja menjalani hari-hari kehidupan dengan hati yang lapang, dengan wajah yang cerah ceria, dengan semangat dalam terus berbuat baik, lapang saja. Sehingga rasa kebersihan hati nanti terpancar dari wajah, terpancar dari lisan, itu terlihat. Allah berikan pancaran itu. Karena kita menjalani kehidupan ini berusaha dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang yang betul-betul genggam dunia gitu ya, betul-betul apa-apa memang hanya fokus kepada dunia saja, dia banyak berhitung. Dia banyak berhitung dalam hidupnya. Jadi apa-apa capek, apa-apa nggak mau berbuat seperti ini. Apa-apa begini, apa-apa begitu. Akhirnya jadi tidak jadi beban, jadi tidak mudah dalam menjalankan kesehariannya.
Tapi kalau orang-orang yang hari-harinya, ya Allah, saya berbuat ini, berbuat kebaikan, mudah-mudahan kau ridha, mudah-mudahan kau nilai ini sebuah amal saleh, ya Allah. Ringan dia dalam jalani kehidupannya, dalam terus berbuat baik, karena dia tahu nggak ada yang sia-sia dalam perbuatan baiknya. Allah akan balas, dan Allah balasnya dunia dan akhirat, nggak cuma akhirat. Allah balas di dunia. Tapi nggak semua orang loh teman-teman sekalian memahami hal ini. Kadang-kadang orang nggak percaya. Walaupun Allah sudah janjikan dalam surah Al-Baqarah misalnya 261, Allah janjikan. Siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah kasih balasan 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Kadang-kadang manusia-manusia ini nggak percaya sama janji Allah. Dia betul-betul berhitung. Saya kerja segini, nanti saya akan dapatnya segini. Begitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah lillah, orang-orang yang sudah betul-betul melakukan sebuah amal soleh karena Allah, lihat saja betapa banyak keberkahan yang Allah kasih dalam hidupnya. Rezekinya lancar, bisnisnya lancar, dikasih pasangan yang baik, anak-anak yang sehat, keluarga yang harmonis. Seperti itu. Jadi ingat, nggak ada yang sia-sia dalam setiap perbuatan baik, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh kita berdampak pada anak-anak kita, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tua kita akan berdampak juga kepada keberkahan hidup kita. Kembali dalam surah Al-Hadid ayat 20 tadi teman-teman sekalian, Allah juga mengatakan berikutnya tadi ya, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia permainan saja, main-main saja, dan sesuatu yang melalaikan. Maka hati-hati, anakmu bisa melalaikanmu, hartamu bisa melalaikanmu, kehidupanmu yang dengan posisi yang tinggi di masyarakat melalaikanmu, dan semuanya adalah perhiasan. Perhiasan itu apa sih? Perhiasan itu makanan, minuman, kendaraan, rumah, kedudukan, itu semua perhiasan teman-teman sekalian. Yang dijadikan ajang berbangga bagi sebagian orang. Mereka sibuk berbangga dengan apa yang mereka miliki, dengan banyaknya anak, banyaknya harta, dan sebagainya. Maka Allah katakan, وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ fil amwali wal amlad. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bermegah-megahanlah kamu dan berbangga-banggalah kamu tentang banyaknya sesuatu yang kamu punya itu. Begitulah hakikat pengagum dunia, sukanya berbangga-bangga teman-teman sekalian. Ya kan? Ini yang sering kita lihat, pengagum dunia itu sukanya berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan apa yang Allah pinjamkan untuknya, bukan punyanya padahal, tapi dia berbangga-bangga. Dia lupa bahwa dunia ini sebenarnya adalah tempat berlalu, bukan tempat negeri dia menginap selama-lamanya, teman-teman sekalian. Dunia ini dia jadikan sebagai ajang untuk saling lomba, memamerkan segala sesuatu yang dipinjamkannya. Padahal harusnya saling berlomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ya, Hasan Al-Basri mengatakan begini teman-teman sekalian. Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam hal dunia, maka unggulilah dia dalam hal akhirat. Kadang-kadang kita lihat, orang ini rumahnya gede, ini luar biasa gitu. Boleh untuk motivasi kita untuk menjadi orang yang bermanfaat, supaya kita menjadi orang yang memberikan manfaat untuk orang lain, boleh. Tapi jangan lupa juga, kita lihat orang-orang unggul sekali dalam dunia, jangan lupa untuk juga ungguli dia yang maksudnya dalam hal akhirat. Kemudian teman-teman sekalian, dalam surat Al-Hadid ayat 20 tadi Allah ibaratkan pengagum seperti melihat hujan ya. Kama talil, kata Allah Subhanahu wa taala, wah itu apa? Hujan yang datang, yang sebelumnya kemarau, sehingga para petani itu, wah hujan, hujan. Begitu pula yang diibaratkan kepada pengagum dunia. Pengagum dunia itu, apa-apa yang Allah kasih, dia terpana, silau, terpukau, dia kejar. Nah itu pengagum dunia, Allah ibaratkan seperti itu. Orang-orang yang terkagum pada dunia dimisalkan dengan orang-orang yang terkagum-kagum pada ghaith, pada hujan yang datang setelah kemarau panjang untuk para petani. Masya Allah gitu. Pengagum mati-matian gitu. Diibaratkan oleh Allah begitu. Wa'ith itu apa? Hujan yang begitu lama dinantikan setelah kemarau panjang, maka orang-orang pun terkagum-kagum, para petani terkagum-kagum dan takjub. Nah itu ibaratnya seorang pengagum dunia. Pengagum dunia itu begitu teman-teman sekalian ya. Mereka terkagum-kagum, mereka tamak dengan dunia dan begitu condong kepada dunia. Mereka kejar mati-matian dunia itu. Teman-teman sekalian, capek nggak ada habisnya. Capek. Dulu gaji kita mungkin sebulan misalnya 3 juta. Oke. Setelah itu oke, masih mau lagi, boleh. Apalagi kalau kita mikirin untuk orang lain boleh. Tapi kalau untuk mikirin dirinya sendiri, mau 1 bulan 1 miliar pun untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri tetap aja semakin tinggi gajinya, semakin tinggi gaya hidupnya, makin capek nyari-nyari terus. Kalau untuk dirinya sendiri capek. Tapi kalau dia pikirin saya harus kaya supaya saya bisa bantu banyak orang, itu lain lagi. Allah akan jadikan pekerjaannya ringan, Allah jadikan pintu rezeki dibuka di mana-mana. Allah kasih rezeki buat, karena Allah tahu nggak untuk perut dia aja, untuk perut orang lain dia pikirkan. Jadi Allah buka rezekinya banyak. Itulah teman-teman sekalian, Allah menjelaskan dalam surah Al-Hadid sebetulnya dunia itu adalah nikmat dan perhiasan yang sebentar yang akan sirna. Sebagaimana Allah katakan, tanaman-tanaman yang hijau itu yang kena hujan tadi itu kemudian akan jadi kering dan dia hancur. Begitu pula kehidupan dunia. Kehidupan dunia juga begitulah teman-teman sekalian. Ya, Allah kasih lama-lama akan hilang. Awalnya kita berada dalam usia kecil, usia muda, usia dewasa, usia tua, beranjak lemah dan masuk kepada usia senja misalnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama akan menguning dan hancur.
Begitu pula kehidupan kita, teman-teman sekalian. Jadi kita pastikan dulu memahami bahwa hakikat dunia, ya Allah sebentarnya. Waktu kan cepat berlalu ya sahabat-sahabat sekalian. Waktu ini cepat sekali berjalan. Tak terasa tiba-tiba sudah tahun 2022, tak terasa tiba-tiba waktu kita sudah bertambah. Ingat, semakin bertambahnya tahun, semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih sibuk urusan dunia. Urusan dunia boleh, karena dunia adalah sarana untuk menuju kepada Allah. Tapi urusan dunia yang membuat kita dekat kepada Allah, urusan dunia yang membuat kita bermanfaat kepada orang lain, supaya kita mendapatkan pahala-pahala kebaikan itu. Bukan kehidupan kita yang ngurusin diri kita sendiri aja. Begitu banyak orang yang hidup, tapi sesungguhnya dia mati, karena kehidupannya tidak pernah memberi arti kepada siapa-siapa. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Berbangga-bangga gelar, berbangga-bangga harta, berbangga-bangga anak, berbangga-bangga rumah, berbangga-bangga mobil. Tampak luar aja itu teman-teman sekalian, tampak luar. Maka silakan mencari kehidupan dunia, silakan, tapi bukan itu segala-galanya. Sebaliknya kalau engkau niatnya rubah aja teman-teman sekalian, niatnya rubah. Contoh, saya mau cari ilmu, misalnya supaya dengan ilmu ini saya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain untuk bisa ngajarin orang lain, mengajak orang lain lebih dekat kepada Allah. Saya mencari harta ini supaya bisa bantu banyak orang-orang di luar sana yang nggak punya kerjaan, bisa bantu finansial mereka, bisa sedekah lebih banyak. Niat yang dirubah itu membuat kita akhirnya menjadi orang yang tidak mementingkan dunia saja, tapi mementingkan orang lain dan akhirat, teman-teman sekalian. Cuma niatnya aja yang dirubah. Saya melayani suami ini bukan karena sekedar cinta sama suami, tapi ini adalah bagaimana Allah memerintahkan kalau sudah menikah, maka taat kepada Allah, taat kepada suami. Kita diperintahkan untuk taat pada suami selama suami menyuruh kepada kebaikan, dan Rasul katakan bisa masuk surga kalau ibu-ibu yang sudah menikah ini, asalkan sholat 5 waktu, asalkan puasa di bulan suci Ramadan, taat pada suami selama suami menyuruh pada kebaikan, dan menjaga diri dan harta suami. Jadi niatnya tidak hanya, saya cinta pada suami, makanya saya betul-betul berbuat baik kepadanya, tapi niatnya coba dikaitkan terus dengan akhirat. Itu yang membuat kita teman-teman sekalian membuat hidup ini jadi bermakna. Cuma niatnya yang diganti. Kalau dulu niatnya dunia, kalau sekarang niatnya ganti. Niatnya untuk semoga Allah nilai ini sebagai sebuah ibadah. Contoh ya teman-teman sekalian, mohon izin. Kalau teman-teman tahu, saya ini kan banyak safari dakwah ya teman-teman sekalian. Dan banyak orang kan mengatakan, oke, nggak capek ya, oke nggak capek ya. Terus terang saya katakan saya bahagia. Kalau kita bahagia, kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang kita cintai, capeknya kan hilang ya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita rasa pekerjaan itu beban, pekerjaan itu kita nggak suka, ya pasti capek. Kalau kita cinta pada sesuatu yang kita lakukan, itu pasti ringan. Dan orang juga merasa kok, orang terasa kok kalau kita mengerjakannya dengan tulus, ikhlas, merasa ringan. Apa sih yang membuat saya safari dakwah itu teman-teman sekalian ke Papua, kemana, ke pelosok-pelosok, kemana. Apa yang buat gak capek? Karena di konsep kepala saya itu, ya Allah, saya tahu ya Allah, bahwa setiap tempat yang saya datangi, rumput-rumput ini akan bersaksi kelak di hadapan tentang apa yang aku lakukan ini, ya Allah. Semoga Engkau nilai ini sebagai sebuah amal saleh. Setiap detik yang aku lakukan, ya Allah, semoga Engkau nilai ini sebagai sebuah amal saleh. Begitu. Pasti kalau kita mikirnya gitu, kita nggak capek kan teman-teman sekalian, karena kita lagi nabung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima sebagai sebuah amal saleh ya Allah. Nabung, tabungannya tambah lagi di hadapan Allah. Nggak bakalan capek. Ya kan teman-teman sekalian? Begitulah teman-teman semua. Jadi sekali lagi Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Mau ngapain? Sudah saatnya kita bersungguh-sungguh, berbanyak-banyak fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kita cari ridha Allah. Namanya mencari ridha Allah tuh nggak peduli dengan pandangan manusia. Mau orang muji, ya udah alhamdulillah. Mau orang nggak puji, nggak apa-apa. Mau orang caci maki, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak mengharap ridha manusia kok. Kita mengharap ridhanya Allah. Mau orang lihat, ya udah. Orang nggak lihat nggak masalah. Kita ini nggak mencari muka di hadapan manusia, enggak. Kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita kejar akhirat. Percayalah ya Allah, berbondong-bondong dunia itu datang kepada kita. Dulu teman-teman sekalian, ini penutup saya pada hari ini ya, teman-teman sekalian, selain kita tanya jawab. Dulu saya ini lahir di Batam, Kepulauan Riau, sahabat sekalian. Pengen banget jadi artis, anak daerah pengen banget jadi artis. Dulu ya Allah, ngejar dunia nih, ngejar jadi artis susah banget. Saya tinggal seorang diri di Jakarta umur 16 tahun. Saya ikut casting, ratusan kali casting kemana-mana. Nggak dapat-dapat, susah banget. Akhirnya qadarullah ibu saya sakit, saya rawat ibu, kemudian saya berhijrah, saya pakai jilbab di usia 16 tahun, saya menuju kepada Allah, betul-betul udah di keran dunia itu udah nggak ada, ya Allah mau bakti sama ibu, ya Allah mau sungguh-sungguh jadi orang baik, mau berhijrah, mau belajar agama. Pada saat ngurusin ibu yang sakit, pada saat fokus kepada Allah, datang dunia begitu aja.
Saya nggak perlu casting lagi seperti dulu, teman-teman sekalian. Datang di hadapan muka saya, oke, kamu nggak perlu casting, nggak perlu apa, ini ada satu kerjaan. Dan akhirnya waktu itu main film Ketika Cinta Bertasbih. Sesuatu yang nggak saya kejar, teman-teman sekalian. Karena waktu itu sibuk ngurusin ibu yang sakit, sibuk belajar agama. Tiba-tiba main film Ketika Cinta Bertasbih. Sesuatu yang nggak saya kejar. Allah kasih dengan begitu mudah. Jadi setiap orang punya ceritanya masing-masing, tapi kita sama-sama sudah membuktikan bahwa kalau kejar dunia aja capek. Kadang-kadang kita kejar, dia makin jauh. Tapi ketika kita menuju kepada Allah, tawakkal ala Allah, menyandarkan segala sesuatu karena Allah, meniatkan segala sesuatu karena Allah, tiba-tiba Allah kasih aja gitu dengan begitu mudah. Terakhir penutup saya pada hari ini, satu ayat yang saya suka sekali. Ini ayat surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Teman-teman sekalian, ini ayat yang menunjukkan kepada kita, kalau kita menuju kepada Allah, ya Allah mudahnya Allah kasih kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3? Sebentar saya bacakan di sini. Ini termasuk ayat favorit saya, teman-teman sekalian, karena membuktikan begitu banyak pertolongan Allah kepada kehidupan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kata Allah apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu apa? Menjalankan kehidupan, ya Allah minta tolong, ya Allah saya mau jadi orang baik, ya Allah saya mau melakukan amal-amal baik, ya Allah saya mau bertakwa, ya Allah berusaha apa yang kau perintahkan, saya berusaha walaupun saya ini pendosa banyak salah, saya berusaha ya Allah untuk melakukan kebaikan, apapun yang kau larang saya berusaha untuk tidak melakukan, ya Allah. Takwa, teman-teman sekalian. Kata Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar. Allah kasih jalan keluar. Kadang-kadang kita rasa hidup kita susah kan, teman-teman sekalian. Kita punya ujian ini, masalah itu. Lupa kita. Kita minta tolong ke sana kemari, lupa kita. Ternyata cara menyelesaikan permasalahan kita dengan menjadi orang bertakwa. Apa-apa yang Allah perintahkan, kita berusaha lakukan dengan sekuat tenaga kita. Apa-apa yang Allah larang, kita minta sama Allah, ya Allah, buat saya nggak melakukan itu, ya Allah. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kepadanya jalan keluar dalam kehidupannya. Kuncinya bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah At-Talaq ayat 3 Allah lanjutkan lagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya takwa. Dalam kehidupan ini bekerja untuk membuat kita takwa kepada Allah, mengurusi anak-anak untuk membuat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal-amal lainnya untuk buat kita takwa, kita menuju kepada Allah. Kata Allah, siapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janjinya Allah. Dan apa kata Allah lagi berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya Allah, tugasku adalah berusaha, berikhtiar, ya Allah, dengan niat karenamu, ya Allah, setelah itu aku serahkan semuanya, terserah Engkau. Engkau memberikan apa kepadaku, terserah, ya Allah, Kau mengikuti skenario-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan aku bahu yang kuat untuk menjalani semua yang Kau skenariokan kepadaku, ya Allah. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemilik, terserah Engkau, ya Allah. Mohon berikan petunjuk untuk aku bisa menjalankan setiap episode kehidupan ini, ya Allah. Kata Allah siapa? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan semua keperluannya. Barang siapa yang bertawakal, menyandarkan kepada Allah, segala sesuatu memang hanya kepada Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah, hidupnya nggak takut pada siapa-siapa kecuali kepada Allah, hidupnya nggak bergantung pada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Allah jadi pegangannya. Kata Allah apa? Barang siapa yang bertawakal, niscaya Allah cukupkan semua keperluannya. Jadi kita mau cari apa sih, teman-teman sekalian? Kadang-kadang kita kesepian, kadang-kadang kita rasa ada orang nggak perhatian, nggak sayang kepada kita, hidup kita susah. Mungkin belum ada takwa yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Karena kalau sudah takwa, Allah kasih semuanya. Kalau sudah takwa, Allah kasih jalan keluar. Kalau sudah takwa, Allah kasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kalau sudah takwa, Allah cukupkan semua keperluannya. Begitu. Indah ya, teman-teman sekalian, surah At-Talaq 2 dan 3. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, menunggu giliran kembali kepada Allah, apa-apa yang Allah amanahkan kepada kita, harta, ataupun amanah, ataupun apapun itu, teman-teman sekalian, jadikan itu sebagai ajang kita takwa kepada Allah, karena kita perlu pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kita ini banyak masalah, kita perlu Allah menyelesaikan. Kita ini banyak kesulitan, kita ini perlu Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kita perlu Allah menyelamatkan kehidupan kita. Allah akan selamatkan kehidupan kita selama kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, insya Allah. Mungkin segitu ya, teman-teman sekalian. Semangat untuk jadi orang-orang baik. Selamat mengerjakan segala sesuatu dengan tulus ikhlas karena Allah. Dan semua kebaikan kita tidak sia-sia. Allah Maha membalas, Allah Maha teliti dalam setiap perhitungan. Setiap kebaikan Allah akan bantu memberikan berbagai macam rezeki dan nikmat surga, dunia dan akhirat untuk kita, insya Allah. Sekian dari saya, semangat terus orang-orang baik semuanya. Semoga selalu istiqamah dan sabar dalam setiap ujian-ujian kehidupan yang Allah berikan. Aku ikutan ini. Dan semoga kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kita jalan yang lurus dan jadi orang-orang baik.
Sekian dari Uma, sekian dari saya berikan kembali kepada Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.